Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu dan doa sebelum belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya tentang perseroan. Kali ini kita akan membahas dividen. Jadi dividen ini dibagi menjadi dua, yaitu dividen kas dan juga dividen saham. Kalau dividen kas itu pembagian labanya secara tunai oleh perseroan kepada para pemegang saham. Nah, untuk kondisi yang harus dipenuhi, tentu jumlah saldo ini harus memadai, jumlah kas memadai, dan tindakan formal yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Meskipun terdapat jumlah yang memadai atas saldo laba dan kas, Dewan Direksi Perseroan tidak diharuskan untuk membayar dividen. Meskipun banyak juga perusahaan itu yang membayar dividen itu per kuartal untuk menarik perhatian dari pemegang saham mereka, untuk menarik investor. Nah, di sini ada tanggal pengumuman itu, tanggal pada pengumuman dividen, pembagian dividen itu dibagi menjadi 3. Ada tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Kalau pengumuman itu tanggal pada saat Dewan Direksi secara resmi mengesahkan pembayaran dividen. Kemudian ada tanggal pencatatan, tanggal pada saat perseroan menentukan pemegang saham yang akan menerima dividen. Siapa aja nanti yang akan menerima dividen. Kemudian tanggal pembayaran, itu tanggal pada saat perseroan akan membayar dividen kepada para pemegang saham yang sudah dicatat sebelumnya, yang pada tanggal saat pencatatan. Di sini pada tanggal 1 Oktober PT Adidaya Prima mengumumkan dividen kas dengan tanggal pencatatan tanggal 10 November dan tanggal pembayarannya tanggal 2 Desember. Di sini ada saham preferan, nilai parinya 100.000, 5 lembar. 5 lembar saham beredarnya. Kemudian dividen per lembar itu 2.500. Oleh karena itu, total dividennya sebesar 12.500.000. 12,5 juta ini kita dapatkan dari 5.000 lembar, kita kalikan dengan dividen per lembar 2.500. Oleh karena itu hasilnya 12,5 juta. Kemudian saham biasa nilai pari 10.000, berjumlah 100.000 lembar saham, berarti di sini dividen per lembarnya Rp300. Oleh karena itu total dividennya sebesar 30 juta. Sehingga 100.000 dikali dengan 300 itu hasilnya 30 juta. Maka di sini totalnya 42 juta. Kemudian kita lihat pada tanggal 1 Oktober, tanggal pengumuman, PT Adidaya Prima mencatat jurnal sebagai berikut. Maka dividen kas didebit sebesar 42.500.000 dan utang dividen kas sebesar 42.500.000. Kemudian pada tanggal 10 November, tanggal pencatatan, tidak ada jurnal yang diperlukan. Pada tanggal ini hanya menentukan pemegang saham yang akan menerima dividen. Kemudian pada tanggal 2 Desember dilakukan pembayaran tanggal pembayaran, maka PT Adidaya Prima mencatat pembayaran dividen sebagai berikut. Jadi kalau tadi utang dividennya dikredit, maka pada saat pembayaran utang dividennya didebit sebesar 42.500.000 dan kreditnya yaitu kas sebesar 42.500.000.
Kalau tadi kita membahas tentang dividen saham, kali ini kita akan membahas tentang dividen saham. Jadi kalau dividen saham ini merupakan pembagian lembar saham kepada para pemegang saham. Biasanya saham yang dibagikan adalah saham biasa dan diterbitkan untuk para pemegang saham biasa. Di sini kita lihat bahwa akun ekuitas pemegang saham PT Cakrawala per 15 Desember adalah sebagai berikut. Saham biasa nilai parinya 20.000, ada 2 juta lembar saham diterbitkan. Kemudian premi saham biasa sebesar 9 juta dan saldo laba 26.600.000. Ini mohon maaf salah ya. Jadi pada tanggal 15 Desember, PT Cakrawala mengumumkan dividen saham sebesar 5% atau 100.000 lembar. 5%-nya itu kita kalikan dengan 2 juta lembar saham yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari kepada para pemegang saham yang dicatat pada tanggal 31 Desember. Kemudian nilai pasar saham pada tanggal pengumuman adalah 31.000 per lembar. Oleh karena itu, kita bisa mencatat dividen saham di debit sebesar 3,1 miliar. Ini kita dapat dari 31.000 kita kalikan dengan 100.000 lembar. Karena 100.000 lembar tadi yang dividen yang akan dibagikan. Kemudian dividen saham yang dibagikan ini kan dia punya nilai pari kan di soal sebelumnya tadi sebesar 20.000 yang ini. Nilai parinya 20.000 berarti di sini 20.000 dikalikan dengan 100.000 lembar lagi. Jadi dividen saham yang dibagikan sebesar 2 miliar. Nah, ada selisih antara 3,1 dan 2 miliar, yaitu 1,1 miliar ini disebut dengan premi saham. Nama akunnya premi saham di kredit. Kemudian pada tanggal 10 Januari, dividen saham dibagikan kepada para pemegang saham dengan menerbitkan 100.000 lembar saham biasa. Oleh karena itu, jurnalnya dividen saham yang dibagikan sebesar 2 miliar, kemudian saham biasa sebesar 2 miliar. Jadi tadi pencatatan yang 3,1 miliar ini, akun dividen ini kan memiliki saldo debit 3,1 miliar. Seperti halnya dividen kas, akun dividen saham ini ditutup ke akun saldo laba pada akhir periode akuntansi. Nanti ayat jurnal penutupannya yaitu mendebit saldo laba dan mengkredit dividen saham. Pada akhir periode, nanti akun dividen saham yang dibagikan dan premi saham akan dilaporkan di bagian modal disetor laporan posisi keuangan. Dengan demikian, pengaruh dividen saham adalah memindahkan saldo laba sebesar 3,1 miliar ke modal disetor. Jadi, di sini dividen saham itu tidak mengubah aset, liabilitas, atau total ekuitas pemegang saham perseroan. Nah, dividen saham juga tidak mengubah jumlah bagian kepemilikan atau ekuitas pemegang saham dalam perseroan. Kenapa dividen saham itu tidak mengubah jumlah bagian kepemilikan ekuitas? Kita bisa lihat di sini. Jika pemegang saham itu memiliki 1.000 lembar dari total 10.000 lembar saham yang beredar, kemudian perusahaan mengumumkan dividen saham sebesar 6% bunga proporsional, pemegang saham tidak akan berubah. Jadi saat sebelum dividen ini jumlah saham yang diterbitkan 10.000 dan jumlah yang dimiliki itu sebesar 1.000.
Di sini proporsinya 10%, sedangkan setelah dividen saham tadi 6%, jadi di sini 10.600 ya, dari 6% dari 10.000 kita tambahkan dengan 10.000. Kemudian jumlah saham yang dimiliki juga tetap sama, 6% dari 1.000 dan ditambahkan 1.000, hasilnya 1.060, hasil akhirnya tetap 10%. Jadi dividen saham ini tidak mengubah jumlah kepemilikan atau ekuitas pemegang saham dalam perseroan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.